Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan perbedaan pola panen antara perusahaan dan petani sawit mandiri. Hal yang membedakan adalah mungkin luasan yang menjadi faktor utamanya, sehingga terjadilah perbedaan antara pola panen di perusahaan dengan pola panen di petani mandiri. Sehingga hal ini perlu kita bahas supaya memahami apa sih sebenarnya yang melatar belakangi perbedaan. Jadi bicara tentang ini adalah ini perusahaan, ini petani mandiri. Bicara tentang perusahaan, maka dalam sistem perusahaan kita akan membagi sistem panennya adalah luas dibagi 6. Karena 6 ini adalah 6 seksi. Seksi ini dimana dalam satu hari akan terselesaikan masa panennya. Kenapa 6 hari? Karena supaya pada kembali lagi atau pusingannya nanti akan kembali pada hari yang sama. Misalnya pusingan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, Minggu 7 dan kembali lagi di hari Seninnya lagi. Jadi kelang waktunya adalah 7 hari dari panen pertama. Sehingga di sini kalau kita melihatnya adalah pusingannya 7 sampai 8 hari. Ini secara umumnya. Kemudian kalau petani mandiri rata-rata karena sistem panennya adalah menggunakan sistem per 10 hari. Ini kalau misalnya ada yang tanggal 5, kemudian nanti panen lagi tanggal 15, panen lagi tanggal 25. Ini kalau menggunakan sistem pola dalam satu bulan menggunakan 3 hari panennya. Tapi ada juga yang 15 hari. 15 hari atau 2 mingguan. Sudah ditetapkan bahwa dalam kurun waktu misalnya hari ini hari Minggu misalnya hari Sabtu panen, maka 2 minggu lagi panen di sini lagi. Karena banyak hal yang melatar belakangi di sini. Kita akan bahas di sistem perusahaannya. Sistem perusahaan karena bahwa yang melatar belakangi pusingan 7 sampai 8 hari adalah masalah luas. Karena bicara tentang nanti misalnya menurut penelitian ataupun pengalaman para planter di perusahaan, jika pusingannya naik 8 sampai 9 hari saja, maka pengutipan brondolan akan jauh lebih banyak. Karena bahwa volume atau luasan yang dipanen adalah relatif sangat luas. Misalnya dalam satu divisi adalah 1000 hektar dibagi 6, maka hampir 170-an hektar setiap hari akan dipanen di dalam satu divisi. Sementara di sisi petani mandiri, penguasaan lahannya mungkin ada yang 10 hektar, ada yang 15 hektar, maka pemenuhan tenaga kerja panen juga akan terkendala di situnya. Maka tapi relatif bahwa petani mandiri akan mengambil di angka 10 sampai 15 hari. Dan di sini ada faktor selain faktor pusingan dan relatif dengan luasan panen yang relatif sedikit, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah perseorangan juga bisa menerapkan dengan sistem perusahaan, juga sangat mungkin. Misalnya ada seseorang yang memiliki lahan 500 hektar, kemudian satu hari misalnya 90 hektar, maka akan membaginya menjadi pada hari Senin 90 hektar, hari Selasa 90 hektar, sampai nanti terpenuhi dan kembali lagi ke pusingan pertama adalah memiliki pusingan 7 sampai 8 hari. Di dalam petani mandiri 10 sampai 15 hari ini yang melatar belakanginya adalah satu luasan. Karena luasan ini akan berpengaruh terhadap tenaga kerja yang diperlukan. Kemudian yang kedua selain luasan adalah bicara tentang pengepul. Ada beberapa para petani sawit mandiri adalah tergantung dari tokenya atau pengepul yang akan mengambil ke sana, di mana tokenya ini sudah menerapkan sistem 2 mingguan akan datang ke sana misalnya, atau per 10 hari akan datang sini. Sangat tergantung dari pengepulnya. Jadi intinya di sistem di perusahaan ataupun di petani sawit mandiri, karena perusahaan sudah membayar gaji karyawan panen, yang mana karyawan panen ini bekerja, misalnya dia sakit pun akan dibayar oleh perusahaan. Sementara sehingga bahwa ini akan menjadi karyawan, biasanya karyawan panen adalah karyawan tetap perusahaan yang akan
apa akan dipertahankan dan akan menjadi karyawan tetap ataupun yang dikenal namanya SKU. Nah, di sisi petani mandiri, jika memang jumlah luas, maka ya dengan menggunakan sistem perusahaan bisa saja, asal menyediakan jumlah tenaga kerja yang cukup. Karena bahwa kalau misalnya bicara tentang pusingan 10 hari untuk di perusahaan, pusingan 10 hari adalah pusingan yang sudah relatif tinggi yang harus segera diselesaikan dengan cara pemenuhan kebutuhan tenaga kerjanya, dan akan harus mempercepat lajunya supaya kembali lagi ke titik awal menjaga 7-8 hari. Karena bahwa brondolan yang restan atau brondolan yang sudah jatuh terlalu banyak, maka akan mempengaruhi kualitas dari minyak CPO yang akan terbentuknya, sehingga perusahaan tetap akan menjaga 7-8 hari saja. Sementara di petani mandiri, mau banyak brondolannya, nggak banyak brondolannya, juga nggak akan ngaruh, karena bahwa sistem petani mandiri, sistem penjualannya adalah berat dikalikan rupiah, maka itu adalah total yang akan dibayar ketika kita penjualan TBS. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Inti dari bedanya adalah beda waktunya, pola panennya itu beda waktunya, karena sangat tergantung dari luasan dan pengepulnya. Karena kalau luasannya dikit dengan menggunakan 7-8 hari, maka di saat buah trek, maka rata-rata sedikit banget jumlah yang akan dipanen, sedikit banget, sehingga nanti petaninya juga akan malah tambah kebingungan pastinya. Mungkin itu saja dulu. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan saya dan Anda semuanya kesehatan dan ilmu pengetahuan tanpa batas. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.